Bab 1077. Dia ingin memanggil orang. Melihat ekspresi si kecil putih, Mile tahu dia pasti telah menemukan harta karun lagi. Si kecil putih berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di ujung. Mile membawa Amu dan dengan cepat mengikuti. Harus dikatakan, Mile dan Amu sangat bersemangat saat ini. Kegembiraan dan semangat. Di tempat, Jenderal Dewa Gading memandangi tahta Raja Dewa yang telah menghilang di hadapannya, wajahnya kusam. Hilang. Pohon Dewa Origin sudah hilang. Sekarang tahta Raja Dewa juga hilang. Dua harta karun dari klan Dewa Langit hilang. Bagaimana ini? Gading tiba-tiba menoleh, melihat Queen di kejauhan. Dia hanya melihat Queen begitu saja, tidak berani mengatakan apapun. Queen mengabaikannya, dan menghilang begitu saja di tempat. Setelah Queen menghilang, ekspresi Gading tiba-tiba berubah ganas, dia berbalik dan pergi. Di kejauhan, Mile dan Amu terbang bersama si kecil putih. Di tengah jalan, Mile melihat ke kejauhan, dia mau kemana? Amu melirik ke kejauhan, dan berkata, itu arah Mansion Baka. Mansion Baka. Mile tercengang, lalu berkata, apakah ada harta karun di Mansion Baka? Amu mengangguk, ada. Mile hendak menanyakan sesuatu, saat ini, si kecil putih di kejauhan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Melihat ini, ekspresi Mile berubah, dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Setelah beberapa saat, Mile dan Amu dibawa ke depan sebuah kota kuno oleh si kecil putih. Kota kuno itu sangat berbeda dengan istana Raja Dewa Langit di klan Dewa Langit. Seluruh kota kuno sangat suram, ada angin kencang di mana-mana. Mile melihat sekeliling dan mengerutkan kening, tempat ini memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Pada saat ini, si kecil putih langsung membuka gerbang kota kuno, lalu melayang masuk. Mile dengan cepat mengikuti bersama Amu. Setelah memasuki kota, suasana suram menjadi semakin kuat. Tetapi pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba berhenti, di depannya ada jembatan panjang. Di bawah jembatan ada sepetak air hitam, di tengah jembatan berdiri seorang wanita tua. Mile memandang Amu, ekspresi Amu terlihat sangat serius, dipanggil Nyonya Paula, ekstraditor Mansion Baka, dia sangat kuat. Sangat kuat. Mile mengangguk, diam-diam menjaga hatinya. Pada saat ini, si kecil putih melayang di depan Nyonya Paula. Nyonya Paula memandangi si kecil, lalu mengeluarkan semangkuk air jernih, dan dia menyodorkan mangkuk itu kepada si kecil putih. Amu di samping dengan cepat berkata, jangan diminum, ini air Wang Chuan. Si kecil putih berkedip, dia mengendus ringan, lalu menggelengkan kepalanya, dan hendak lewat. Saat ini, Nyonya Paula tiba-tiba berdiri di depannya. Si kecil putih mengedipkan mata, lalu mengangkat kakinya, apakah itu maksudnya ingin bertarung? Nyonya Paula memandang si kecil putih dan tidak berkata apa-apa. Si kecil putih tiba-tiba berbalik dan kembali ke dalam tubuh Mile. Mile membeku, tetapi segera, dia terbang keluar lagi, dan di cakarnya, ada sebuah kotak hitam. Kotak, Mile. Si kecil putih hendak membuka kotak itu. Pada saat ini, Queen tiba-tiba muncul di sebelah si kecil putih. Dia melihat si kecil itu, kamu ke sana. Si kecil putih mengedipkan mata, lalu menyimpan kotak itu, dan dia terbang ke sana dalam sekejap. Nyonya Paula menyipitkan matanya sedikit dan hendak menyerang. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimutinya. Pupil mata Nyonya Paula tiba-tiba menyusut, dia melihat Queen di depannya, dan Queen menatap Nyonya Paula. Jika kamu tidak ingin mati, berdiri saja di sini dengan patuh. Jika tidak, meskipun itu Zara Abu, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Zara Abu, Super Master nomor 1 di Mansion Baka.
Nyonya Paula memandang Queen dan berkata dengan suara serak, "Siapa yang mulia?" Queen tidak berbicara, dia langsung mengikuti si kecil putih. Miley dan Amu juga buru-buru mengikuti, tetapi pada saat ini, Nyonya Paula tiba-tiba berkata, "Imam besar." Amu berhenti, menatap Nyonya Paula di samping dan mengedipkan mata. "Nyonya Paula, halo." Polo memandang imam besar, "Siapa dia?" Amu tersenyum dan berkata, "Namanya Queen, dari Pegadaian Tiandao." Mendengar hal itu, tiba-tiba pupil mata Nyonya Paula mengecil. "Pegadaian Tiandao." Nyonya Paula menatap Amu, "Kalian mau buat apa?" Amu mengedipkan mata, "Aku juga tidak tahu kami mau buat apa, hehe." Setelah selesai berbicara, dia meraih tangan Miley dan kabur. Di atas jembatan, Nyonya Paula berdiri sendirian. Segera, si kecil putih membawa Miley dan Amu ke depan sebuah aula. Miley mendongak, dan ada karakter hitam besar di atas aula hidup dan mati. Miley memandang Amu, dan Amu berkata dengan lembut, "Kediaman pemimpin Mansion Baka bisa mengendalikan hidup dan mati makhluk hidup di dunia. Tentu saja, ini agak dilebih-lebihkan. Setelah mencapai alam sebab akibat, berarti sudah lepas dari kendali mereka." Miley mengangguk. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba terbang. Miley buru-buru mengajak Amu untuk mengikuti. Queen melihat sekeliling, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia segera mengikuti tanpa berpikir terlalu banyak. Setelah si kecil putih memasuki aula hidup dan mati, dia melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada cermin tepat di atas aula. Cermin itu berukuran sama dengan cermin biasa, satu-satunya perbedaan adalah ada mata tertutup di tengah-tengah cermin. Melihat cermin ini, mata si kecil putih berbinar, dia terbang tepat di depan cermin, dan kaki kecilnya hendak menyentuhnya. Tetapi pada saat ini, mata itu tiba-tiba terbuka. Si kecil putih terkejut dan dengan cepat menarik kembali cakarnya. Tetapi segera, dia menyadari lagi, dia tidak perlu takut. Mata itu hanya melihat ke arah si kecil putih, dan si kecil putih juga menatapnya. Pada saat ini, beberapa adegan tiba-tiba muncul di depan cermin. Yang muncul pertama adalah seorang pria berbaju biru, dan baru saja muncul, adegan itu tiba-tiba berhenti. Si kecil putih mengedipkan mata dan melambaikan cakar kecilnya dengan ringan. Mata itu hanya menatap si kecil putih, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menyapu. Melihat pemandangan ini, wajah Miley di kejauhan tiba-tiba berubah. Dia hendak menghunus pedangnya, tetapi pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap. Kekuatan yang kuat itu menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, cermin itu menjadi sedikit ilusi. Pada saat ini, ada jejak panik di mata itu. Si kecil putih meraih cermin dan melemparkannya ke Miley, dan cermin itu langsung dilempar masuk ke menara penjara alam. "Miley." Amu tiba-tiba berkata, "Ini adalah cermin kemalangan, bisa mengamati kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang, dan bahkan digunakan untuk memata-matai dunia, sangat menakjubkan." Cermin kemalangan. Miley mengangguk, "Dulu dan sekarang. Nanti harus diperhatikan dengan baik." Dia benar-benar ingin mengetahui kehidupan masa lalu dan masa kininya. Tetapi pada saat ini, si kecil putih tidak pergi, dia mengendus hidungnya dengan ringan. Dan segera, matanya menyala, dia melambaikan cakar kecilnya dengan ringan. Setelah Miley dan Amu, Queen menyaksikannya, tanah tiba-tiba bergetar. Harta karun di bawah tanah. Miley dan Amu saling memandang. Miley bertanya, "Masih ada harta karun lainnya?" Amu berkata dengan suara berat, "Aku juga tidak tahu, lihat saja." Boom. Pada saat ini, seluruh aula hidup dan mati tiba-tiba bergetar hebat,
dan segera setelah itu, cahaya hitam naik dari tanah ke langit. Si kecil putih terbang langsung, dan Mile bertiga juga buru-buru mengikuti. Di luar aula hidup dan mati, di atas aula besar, ada sebuah buku kuno yang tebal mengambang. Mile melihat buku kuno itu dan bertanya, "Amu, apa ini?" Amu melihat buku kuno itu. Setelah beberapa saat, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Itu adalah harta karun Mansion Baka, buku langit ramalan. Buku langit ramalan. Mile hendak menanyakan sesuatu, tetapi si kecil putih sudah terbang ke buku langit ramalan itu, dan pada saat ini, buku langit ramalan tiba-tiba terbuka, aura yang kuat langsung menyelimutinya. Dengan gelombang cakar si kecil putih itu, semburan energi ungu menyelimuti buku langit ramalan. Buku langit ramalan bergetar, kemudian menutup dengan tiba-tiba. Pada saat ini, si kecil putih tiba-tiba mengayunkan cakarnya dengan cepat, seolah-olah sedang mengatakan sesuatu. Dan buku langit ramalan itu juga gemetar perlahan, seolah merespons. Dan begitulah, setelah sekitar 1/4 jam, buku langit ramalan itu tiba-tiba melayang di depan si kecil putih. Si kecil putih menyeringai sambil melambaikan cakarnya, dan semburan energi ungu langsung menyelimuti buku langit ramalan itu. Buku langit ramalan gemetar dengan gembira. Setelah beberapa saat, buku langit ramalan tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan masuk ke dalam menara penjara alam di perut Mile. Masuk lagi. Mile merasa sedikit ilusi. Dalam waktu singkat ini, dia telah mengumpulkan beberapa benda ilahi super. Selain itu, War Sky Beast tampaknya akan segera tumbuh dewasa. Mile memandangi si kecil putih, dan si kecil putih menoleh ke kanan. Melihat pemandangan ini, Amu sedikit bersemangat dan berkata, "Itu arah ke klan Sansky kuno." Si kecil putih hendak terbang. Saat ini, tiba-tiba Queen menghalangi jalannya. Si kecil putih mengedipkan mata dan hanya melihat Queen. Queen menghela nafas dengan suara rendah, "Nanti akan terjadi masalah besar." Si kecil putih mengayunkan cakarnya. Queen menghela nafas lagi, dia melihat ke arah Mile di bawah, "Kamu benar-benar tidak akan menghentikan dia." Mile ragu sejenak, lalu berkata, "Kenapa?" Queen memandang Mile. Jika dia terus mencari seperti ini, dia akan menemukan semua harta karun zaman dewa dan iblis ini. "Apa kamu tahu berapa banyak kekuatan yang akan kamu provokasi? Klan Dewa Langit, Mansion Baka, klan Sansky kuno, kamu akan menyinggung semua kekuatan ini. Apa kamu pernah memikirkan konsekuensinya?" Mile bertanya balik, "Nona Queen, tidak mengambil harta karun ini, bisa jamin mereka tidak akan membunuhku." Queen memandang Mile dan tidak berbicara. Mile tersenyum dan berkata, "Aku berdiri di pihak klan penyihir." Satu kata, sudah sangat jelas. Queen melihat Amu, dan berkata dengan ringan, "Kamu sangat hebat." Mile telah menyatakan posisinya dalam satu kalimat. Amu terdiam. Queen memandang Mile, "Kamu akan menimbulkan masalah besar." Mile berkata dengan suara dalam, "Senior, bukan aku yang mengambil semua harta karun itu." Di samping, si kecil putih mengangguk dengan cepat. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan cakar kecilnya, seolah mengatakan bahwa dia yang mengambilnya. Queen menatap si kecil putih. Si kecil putih mengayun cakarnya dengan cepat. Mile sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Kali ini, Queen tiba-tiba menghela nafas. "Kamu harus mengerti, kamu sekarang hanya ada diri kamu sendiri. Dia dan gadis kecil bertanduk itu tidak ada di sini, iya kan?" Si kecil putih mengedipkan mata, lalu menunjuk ke arah Mile di sampingnya. Queen berkata dengan datar, "Di sini, dia yang paling lemah." Mile. Setelah si kecil putih berpikir sejenak, dia dengan cepat mengayunkan cakar kecilnya.
Mile memandang Queen, apa yang dia katakan? Queen melirik Mile, dia berkata jika ada orang menggertaknya, dia akan memanggil orang. Mile bersambung.